Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Khairul Ibad dari Universitas Diponegoro, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari Fakultas Sekolah Vokasi, kemudian angkatan 2024 dari kelas A dengan 3 digit akhir 006. Di sini, di pertemuan yang ke-6, saya akan menjelaskan tentang I2C atau Integrated Circuit. Selanjutnya kita yang pertama, pembahasan pertama ada protokol I2C. Protokol I2C atau Integrated Circuit merupakan salah satu metode komunikasi serial yang banyak digunakan dalam sistem embedded. Protokol ini memungkinkan komunikasi antara microcontroller dengan berbagai perangkat seperti sensor, display, dan modul lainnya hanya menggunakan dua jalur komunikasi, yaitu SDA dan SCL. Karena kesederhanaannya, I2C sangat populer dalam berbagai aplikasi elektronika. Kemudian ada jalur I2C, yaitu SDA dan SCL. Dalam komunikasi I2C terdapat dua jalur utama, yaitu SDA sebagai jalur data dan SCL sebagai jalur clock. Jalur SDA digunakan untuk mengirim dan menerima data antar perangkat, sedangkan SCL berfungsi sebagai sinyal sinkronisasi yang dikendalikan oleh master. Pada sistem ini, master bertugas untuk mengatur komunikasi, sementara slave akan mengikuti sinyal clock yang diberikan. Selanjutnya ada start and stop condition. Komunikasi pada I2C selalu diawali dengan kondisi start dan diakhiri dengan kondisi stop. Start condition terjadi ketika sinyal SDA berubah dari high ke low dan saat SCL berada pada kondisi high yang menandakan bahwa komunikasi akan dimulai. Sebaliknya, stop condition terjadi ketika SDA berubah dari low ke high saat SCL high yang menandakan bahwa komunikasi telah selesai. Selanjutnya ada ACK dan NACK atau ACK and NAC. Setelah mengirim setiap 8 bit data, perangkat penerima akan memberikan respon berupa ACK atau NACK. ACK ditandai dengan kondisi SDA low, yang berarti data berhasil diterima, sedangkan NACK ditandai dengan SDA high, yang menunjukkan bahwa data tidak diterima atau komunikasi akan dihentikan. Mekanisme ini penting untuk memastikan keandalan komunikasi. Selanjutnya ada addressing 7-bit and LOD bit. Setiap perangkat pada jaringan I2C memiliki alamat untuk unik yang biasanya terdiri dari 7 bit. Alamat ini digunakan oleh master untuk memilih perangkat mana yang akan diajak berkomunikasi. Selain itu, terdapat satu bit tambahan, yaitu bit read atau write yang menentukan arah komunikasi. Apakah master akan menulis data ke slave atau membaca data dari slave. Ya, itu tadi 7 bit dan RW bit. Kemudian ada pull-up resistor. Pada sistem I2C, jalur SDA, ACK, dan SCL menggunakan konfigurasi open drain, sehingga membutuhkan pull-up resistor agar dapat bekerja dengan benar. Resistor ini berfungsi untuk menarik tegangan ke kondisi high ketika tidak ada perangkat yang menariknya ke low tanpa pull-up resistor. Sinyal pada jalur komunikasi tidak akan stabil dan komunikasi dapat gagal. Kemudian ada clock stretching. Clock stretching adalah mekanisme yang memungkinkan perangkat slave untuk menahan jalur clock dalam kondisi low. Ketika belum siap memproses data dengan cara ini, slave dapat meminta waktu tambahan sebelum melanjutkan komunikasi. Master harus menunggu hingga jalur clock kembali high sebelum melanjutkan pengiriman data. Next, ada I2C pada ISP yang dibandingkan dengan I2C pada STM32. Implementasi I2C pada ISP32 dan STM32 memiliki beberapa perbedaan. ISP32 menawarkan fleksibilitas yang cukup tinggi karena hampir semua pin dapat digunakan sebagai jalur I2C melalui konfigurasi software, sehingga memudahkan penggunanya dalam menggunakan. Sementara itu, STM32 biasanya memiliki pin khusus dengan fungsi yang alternatif tertentu untuk I2C, sehingga lebih terstruktur, namun sedikit lebih kompleks dalam konfigurasi.
Meskipun begitu, STM32 sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan performa dan kestabilan yang cukup tinggi ya teman-teman. Lanjut, sensor populer pada I2C. Ya, berikut ini adalah gambar untuk sensor itu. Banyak perangkat sensor yang menggunakan protokol I2C karena kemudahannya. Contohnya adalah BMP280 yang digunakan dalam mengukur tekanan dan suhu. Kemudian ada OLED dengan driver SSD 1306 yang berfungsi sebagai display. Kemudian ada MTU6050 yang menghubungkan accelerometer dan gyroscope serta modul RTC seperti DS3231 yang digunakan untuk menjaga waktu secara real time. Lanjut ada contoh koneksi I2C. Pada sistem I2C, semua perangkat dihubungkan secara paralel pada jalur SDA dan SCL yang sama. Setiap perangkat memiliki alamat unik sehingga master dapat berkomunikasi dengan masing-masing perangkat tanpa konflik. Konfigurasi ini memungkinkan banyak perangkat terhubung hanya dengan 2 jalur komunikasi sehingga sangat efisien dalam penggunaan PIN. Kesimpulan pada materi kali ini adalah secara keseluruhan I2C merupakan protokol komunikasi yang sederhana, efisien, dan banyak digunakan dalam dunia embedded system. Dengan hanya 2 jalur komunikasi, I2C mampu menghubungkan berbagai perangkat dalam satu sistem. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, keunggulan dalam kemudahan penggunaan dan fleksibilitas membuatnya menjadi pilihan utama dalam banyak aplikasi, terutama pada microcontroller seperti ESP32 dan STM32. Next, terima kasih. Kita lanjut ke percobaan praktikum. Let's go. Selanjutnya langsung saja kita ke percobaan ya. Selanjutnya kita langsung ke percobaan. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Sebagai chef lalu ditampilkan. Oke, jadi ini percobaan modul I2C. Percobaan pertama itu SP32 sebagai master dan STM32 sebagai chef, lalu ditampilkan di LCD I2C. Nah, di sini dilihat programnya. Jadi di sini masternya yaitu ada STM32, SP32 maaf, yang ini SP32, terus ada STM32-nya. Di sini dihubungkan dengan pin-pinnya. Dapat dilihat di sini teman-teman pin-pinnya. Ya. Oke. Nah, di sini ditampilkan di LCD I2C. Di sini mengirimkan yaitu pesan otomasi sebanyak dia akan terus mengirim. Nah, di sini udah yang ke 84, nih 85. Jadi ini dihitung ya teman-teman untuk yang dikirim. Oke. Itu aja. Mas Jemo. Jadi sorry. Oke. Kita lihat, sorry. STM32 terus ada STM32-nya. Di sini dihubungkan dengan pin-pinnya. Dapat dilihat di sini teman-teman. Nah, di sini adalah ISP32 dan STM32 dihubungkan teman-teman, bisa kita lihat sebagai di sini ditampilkan untuk mengirimkan sinyal ke I2C teman-teman. Bisa kita lihat di sini untuk RxTX-nya untuk menuliskan otomasi teman-teman. Nah, di sini juga ada penghitungnya. LCD I2C. Di sini 76, 77. mengirimkan yaitu kita langsung ke selanjutnya. Percobaan kedua. 11 jam malahan mulai. Jadi ini merupakan video I2C untuk yang mana yang di sini STM32 sebagai master, nah, SP32 untuk STM32 sebagai master dan sebagai chef. Jadi ini mengirim data yaitu sebuah serial monitor yaitu data. TX di sini ya teman-teman. Main ganteng. Ganteng. Terus di sini juga terlihat TX-nya kekirim, cuman untuk RX-nya untuk penerimanya. Di sini karena mungkin ada pergeseran dari serial I2C-nya, maaf teman-teman. Saya serial
I2C-nya, jadi di sini tidak bisa sepenuhnya terkirim gitu. Jadi ada data yang seperti di sini terlihat dia kurang membentuk hurufnya seperti itu. Namun di sini untuk pengirimannya dari SP32 dan STM32 ini berhasil dilaksanakan. Selanjutnya, nah ini untuk project ya teman-temannya bisa kita lihat. Nah, Oke, jadi ini hasil percobaan dari modul I2C, jadi pembacaan sensor yang mana kita menggunakan di sini sensor HCSR yaitu menggunakan sensor ultrasonic, kemudian ada ultrasonic yang kita dimana di menggunakan sini ultrasonic dan microcontroller I2C, teman-teman. ESP32 dev kit modul. Nah, di sini juga kita tampilin dengan yang mana penggunaan dan master ya. I2C dari LCD-nya 2x16. Nah, di sini coba kita ukur jaraknya menggunakan di sini. Jadi coba kita deketin. Nah, fungsi dari ultrasonic sendiri adalah mengukur jarak dan kemudian diberikan ke menuju, bisa kita lihat di sini kabelnya menuju ke ESP32. Kemudian dikirimkan Di sini ke akan jaraknya I2C, berubah, teman-teman. yang mana di sini jaraknya dapat 2 cm ya, teman-teman. Semakin mundur dia semakin jauh, semakin jauh. Sesuai Seperti itu. kita lihat. Nah, di sini juga sesuai dengan serial monitor ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan moving average atau MA untuk menstabilkan dari data yang kita akan tampilkan di sini seperti itu. Di sini data mentahnya, terus Nah, kurang lebih fungsi moving average adalah untuk menstabilkan dari data mentah yang diberikan oleh ultrasonic, kemudian dikirim ke ESP, kemudian melalui program kita menggunakan ini moving average, atau yang bisa kita bilang ini untuk fungsinya untuk menstabil dari data mentah yang ada di sebelah sini, kemudian menjadi data yang lebih stabil, teman-teman. ada distabilin seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, untuk wiringnya bisa kita lihat seperti ini ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian. Oke, sekian dari saya untuk percobaan ini. Wassalamualaikum.